Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang luar biasa, hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan penuh makna, yang bertema kekalahan membuat kita lebih kuat. Semua orang pasti pernah mengalami kegagalan, kekalahan, atau saat-saat ketika segala usaha terasa sia-sia. Tapi, tahukah kalian bahwa dari kekalahan itulah kita bisa belajar untuk menjadi lebih kuat, lebih bijak, dan lebih dekat dengan tujuan hidup kita? Dalam video kali ini, kita akan membahas bagaimana kita dapat belajar dari kehidupan Rasulullah SAW, sang teladan terbaik, dan bagaimana beliau menghadapi kekalahan dengan penuh kesabaran, ketabahan, dan kebijaksanaan. Siap untuk terinspirasi? Yuk, mari kita mulai. Kekalahan sering kali dianggap sebagai akhir dari segalanya. Banyak orang yang merasa putus asa dan kehilangan harapan setelah gagal. Namun, di dalam Islam, kita diajarkan bahwa kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Bahkan, kegagalan bisa menjadi batu loncatan untuk meraih kemenangan yang lebih besar. Mari kita lihat bagaimana Rasulullah SAW, seorang pemimpin besar dan nabi yang kita cintai, menghadapi kekalahan dalam hidupnya. Salah satu momen paling bersejarah yang mengajarkan kita tentang menghadapi kekalahan adalah Perang Uhud. Pada awalnya, pasukan Muslim berada di posisi yang sangat kuat. Mereka berhasil mengalahkan pasukan Quraisy di awal pertempuran. Namun segalanya berubah setelah beberapa pemanah di Bukit Uhud meninggalkan posisi mereka untuk mengejar harta rampasan perang. Hasilnya, pasukan Quraisy kembali menyerang dan membuat pasukan Muslim mundur. Banyak sahabat Rasulullah yang gugur, termasuk Hamzah bin Abdul Muthalib, paman tercinta Rasulullah. Namun, meskipun pasukan Muslim mengalami kekalahan, Rasulullah SAW tetap sabar dan tawakal. Beliau tidak menyalahkan sahabat-sahabatnya. Bahkan beliau mengingatkan kita akan pentingnya sabar dalam menghadapi setiap ujian hidup. Kekalahan di Uhud bukanlah akhir dari perjuangan. Sebaliknya, itu adalah pelajaran yang sangat berharga. Allah SWT menurunkan wahyunya dalam surah Al-Imran ayat 139 yang artinya, janganlah kamu merasa lemah dan janganlah pula bersedih hati, padahal kamu adalah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Di sini Allah mengajarkan kita untuk tidak merasakan kekalahan sebagai titik akhir. Kekalahan itu hanyalah sebuah ujian. Dan kita, seperti Rasulullah SAW, harus selalu bangkit dan terus berjuang. Setiap kegagalan adalah kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri. Rasulullah SAW sendiri mengalami banyak ujian dalam hidupnya. Beliau diusir dari Mekah, dihina, diteror, bahkan dikejar-kejar oleh musuh. Tetapi, apakah beliau berhenti? Jawabannya adalah tidak. Di Madinah, meskipun menghadapi berbagai pertempuran dan konflik, Rasulullah SAW selalu menunjukkan ketabahan luar biasa. Beliau tak pernah merasa putus asa, meskipun dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Salah satu contoh nyata adalah
saat Rasulullah mengalami peristiwa Isra Mi'raj. Di tengah banyaknya cobaan dan kekalahan yang beliau alami, Allah memberikan hadiah terbesar berupa perjalanan malam yang penuh mukjizat. Inilah yang harus kita pelajari. Setiap kegagalan dalam hidup bukanlah akhir dari segalanya. Jika kita tetap sabar dan tawakal kepada Allah, Allah akan memberikan kita jalan yang lebih baik. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 286, yang potongan dari terjemahannya yaitu, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi, meskipun kita merasa berat, Allah tidak akan memberikan ujian yang tidak bisa kita hadapi. Setiap kegagalan adalah bagian dari proses yang membuat kita lebih kuat, lebih sabar, dan lebih dekat dengan tujuan hidup kita. Sekarang, mari kita fokus pada bagaimana kita bisa bangkit setelah mengalami kegagalan. Rasulullah SAW memberikan banyak teladan tentang ketabahan dan semangat untuk terus berjuang meskipun dihadapkan pada berbagai kesulitan. Salah satu kunci untuk bangkit adalah sabar dan tawakal. Keduanya merupakan kekuatan yang tak terhingga. Dalam surat At-Taubah ayat 51, Allah berfirman, "Katakanlah, tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah ditentukan oleh Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang beriman bertawakal." Dengan beriman kepada Allah dan bertawakal, kita meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi, baik itu kegagalan atau keberhasilan, semuanya adalah bagian dari takdirnya yang penuh dengan hikmah. Kegagalan bukanlah hal yang harus kita takutkan, tetapi justru hal yang harus kita hadapi dengan kepala tegak dan hati yang sabar. Tidak ada yang lebih kuat dalam menghadapi kegagalan selain doa yang tulus kepada Allah. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk selalu berdoa, memohon pertolongannya, dan berharap kepadanya dalam setiap keadaan. Baik keadaan ketika kita merasa baik, merasa senang, atau bahkan ketika kita sedang terpuruk dan merasa sedang putus asa. Pada saat-saat sulit, Rasulullah SAW selalu memanjatkan doa dan mengingatkan kita untuk terus berdoa, karena doa adalah senjata orang beriman. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, doa adalah ibadah. Hadis riwayat Tirmizi. Mari kita ingat, sahabat-sahabat, bahwa kekuatan kita tidak terletak pada apa yang kita lihat di dunia ini, tetapi pada keikhlasan dan kepasrahan kita kepada Allah. Dengan doa dan usaha yang maksimal, kita akan dibimbing menuju jalan yang terbaik, insya Allah. Kekalahan itu bukanlah sesuatu yang harus ditakuti atau dihindari. Justru dari kekalahan itulah kita bisa tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik,
lebih kuat, dan lebih dekat dengan Allah. Seperti yang diajarkan oleh Rasulullah, kita harus selalu sabar, tawakal, dan berdoa. Dan jangan lupa bahwa Allah bersama kita dalam setiap keadaan. Mari kita bangkit bersama, hadapi kegagalan dengan kepala tegak, dan jadikan setiap kegagalan sebagai pelajaran untuk meraih kesuksesan yang lebih besar lagi. Ingat, seperti yang diajarkan Rasulullah, sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Quran Surah Al-Insyirah ayat ke-6. Jadi, jangan pernah menyerah. Teruslah berjuang dan percayalah bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang sabar dan berusaha. Semoga video ini memberikan semangat dan inspirasi untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.